warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan ibu-ibu ya. Ada adik-adik, ada mas-mas dalam satu cerita tentang keluarga. Hanya alang-alang. Pernah dengar lagu itu? Pagar rumah kita tanpa anyelir, tanpa melati, hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua ini punya kita. Kalau kita menghargai sesuatu berdasarkan apa yang kita miliki, rasa itu akan tumbuh sebagai refleksi. Keluarga adalah sebuah refleksi. Oleh karena itu, puisi saya tentang refleksi. Saya buat jam 1 malam tadi, jam 1:18. Iya. Kadang-kadang ide itu memang muncul pada saat injury time ya. Keluarga. Refleksi adalah hasil akhir dari rasa yang terus bertumbuh. Pagi hari pukul 5:03, matahari mulai menyembul dari balik awan dalam warna merah sedikit jingga. Indah sekali. Walau ada gurat malam masih menyisa dari guratan tipis sang jingga. Kabar tentang indah dan optimisme terekam dari seluruh aktivitas penghuni rumah. Mereka adalah degup tentang satu-satu sebagai satu kesatuan. Satu-satu ada dalam tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga, tanggung jawab ibu sebagai pilar keluarga, juga tanggung jawab anak dalam degup tentang proses belajar. Masing-masing adalah satu sebagai satu. Tapi sebagai fungsi, mereka adalah satu-satu sebagai kesatuan. Dalam kesatuan, masing-masing belajar untuk memberi cinta, menebar kedamaian, pada akhirnya menyangga semua dalam rasa sebagai refleksi. Talcott Parsons, tokoh fungsionalisme, menyintesa sebagai fungsionalisme keluarga. Dalam fungsionalisme keluarga, fungsi tidak hanya terekam tentang otorisasi ayah, ibu, maupun anak, tapi memberi rasa sebagai rasa dalam setiap degup fungsinya. Pada akhirnya, keluarga dalam fungsionalisme juga memberi ruang begitu luas bagi tumbuhnya rasa. Dalam rasa, fungsi bukan hanya tentang tanggung jawab ayah, tetapi cara ayah untuk mendekat seluruh anggota keluarga dengan rasa cinta. Dalam rasa, bukan hanya tentang tanggung jawab ibu sebagai pilar penyangga, tetapi pilar dalam segenap penumpahan rasa cinta. Dalam rasa, fungsi anak bukan hanya tumbuh dalam proses belajar, tetapi merekam semua dengan segenap cinta untuk terus menumbuhkan, menemukan rasa cinta dalam setiap langkah hidupnya. Itulah fungsionalisme keluarga. Bukan menebar sisi fungsi, tetapi menebar sisi rasa sebagai afeksi.
Dapur begitu hidup dalam derap terampil aktivitas tubuh fisik sang penghuni rumah. Ibu dalam gegas pagi merekam seluruh tubuh dalam keinginan untuk memberi yang terbaik bagi seluruh anggota keluarga. Ibu begitu cekatan mengulik dapur. Segala cita rasa tentang dapur, mulai bumbu dapur, alat dapur, memasak, adalah rutinitas indah yang terdekat tanpa mau tahu tentang letih, apalagi pedih. Jangan salah, sang ayah juga begitu peduli dengan dapur. Ayah tidak hanya tukang incip-incip, tetapi menjadi bagian dari proses incip-incip. Sang anak takjub dalam proses belajar. Dapur bukan tentang domestifikasi ibu, tetapi juga ruang sadar tentang ayah akan sisi-sisi domestik. Sang anak terkesima dalam proses belajar. Dapur bukan tentang dikotomi pekerjaan, tetapi arena refleksi tentang kesadaran untuk mau berbagi. Secuil tentang dapur adalah gambaran betapa egaliternya keluarga manakala rasa diberi ruang singgah yang sama bagi seluruh anggota keluarga. Tidak lagi tentang dapur sebagai arena domestik ibu, tetapi dapur sebagai cara menebar cinta, cara menutrisi cinta, cara mendetak cinta, pada akhirnya cara menemukan cinta. Setujukah? Setuju atau tidak? Setuju. Secuil cinta dalam dapur, menebar aroma wangi cinta dalam setiap tindakan sang penghuninya. Ya, kata Ibu Tatit, dari keluarga semua bermula. Rumah bukan semata tempat singgah, tetapi tempat di mana sisi-sisi intim dan subjektif keluarga belajar untuk terus diberi rasa. Rumah bukan semata tempat berteduh. Di sanalah seluruh penghuninya belajar untuk mempraktikkan rasa. Rasa bukan tentang kata, terasa dalam tindakan dan memberi teduh dalam setiap detak langkah. Rumah bukan semata tempat berkumpul. Di sanalah segala cerita, sesederhana apapun cerita, tetap menetap sebagai rasa. Dia menebar, tidak pernah letih, dan menepi, apalagi menyepi. Terima kasih rumah. Engkau memberitahu kepada kami, dari sanalah semua dimulai. Terima kasih rumah. Teduh yang menjadi sisi orisinilmu mampu memberitahu kepada kami untuk terus mau belajar, agar keteduhan adalah sisi penting dalam kami membijaki seluruh pengalaman hidup. Belajar bagaimana mengantarkan anak agar bisa menjadi pribadi dengan segenap kepercayaan diri akan potensi dan tidak takut akan kehilangan. Karena engkau rumah telah mampu memberi begitu banyak rasa cinta. Terima kasih rumah. Kami belajar untuk mau terus bertumbuh dalam pengalaman belajar. Karena itulah cara kami untuk bisa menjadi kami yang terdidik, sehingga proses mendidik pun menjadi lebih punya sisi tanggung jawab. Terima kasih rumah, kami belajar untuk menghargai. Dari sanalah segala degup tentang yang positif mampu terekam dalam tindakan sehari-hari kami. Terima kasih rumah. Saat afeksi adalah spirit, keluarga bukan tentang ego pribadi, tetapi ego sebagai refleksi. Terima kasih rumah.
saat afeksi adalah detak keseharian, keluarga bukan tentang satu-satu sebagai diri, tapi satu-satu sebagai kesatuan. Terima kasih rumah. Saat afeksi sebagai nutrisi, keluarga bukan tentang pencapaian, tetapi tentang keteduhan. Dalam keteduhan, keluarga membingkai semua sebagai indah. Dalam keteduhan, keluarga membingkai semua sebagai kesejukan. Ayah masih terus melangkah dalam optimisme hidup. Begitupun ibu masih terus melangkah dalam optimisme hidup. Anak masih terus melangkah dalam optimisme hidup. Optimisme yang tetap teduh dalam oase rumah yang mampu mengikat rasa untuk menepi dalam refleksi. Dalam refleksi, seluruh keluarga menemukan jalan pulangnya. Lambat-lambat terdengar suara adzan maghrib. Sang refleksi semakin menemukan jalan pulangnya. Dusun Babatan, Desa Tegal Gondo, Karangploso, Selasa dini hari pukul 1:18 dini hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.